Ya, pada bagian ini eh, kita akan melihat apa saja sih di bagian editor ini. Bagian editor ini ada properties. Properties ini eh, terdiri dari edit layer, edit transition ini buat animasinya untuk mengatur berapa detik dia akan keluar, akan bergerak kemana, efeknya kemana. Kemudian ini untuk menyertakan link. Kemudian ini untuk merubah warna biasanya. Jadi seperti ini, misalnya saya buat ini pakai template ya. Ini saya klik di bagian ini. Nah, baru propertiesnya akan muncul. Propertiesnya akan muncul seperti ini. Ada toggle lock, unlock ya. Ini untuk geser-geser. Jadi kalau misalnya toggle locknya dibuat mati ya, ini kondisi mati ya. Ini kita bisa geser-geser seperti ini ya kan. Nah, kita bisa geser. Tapi kalau kita klik di sini, maka dia tidak bisa digeser. Gitu. Ya, jadi ini untuk mengunci posisi. Nah, ini untuk ukuran ya. Kemudian ini color dari tulisannya. Saya juga lewat sini sih biasa juga bisa. Ya, untuk merubah warna ya, warna bagian ini edit special effect atau ini. Nah, dia juga ada pilihannya ya. Kemudian ini edit transition. Nah, seperti ini tadi untuk slide left berarti dia muncul dari kiri, sebelah kiri. Kalau kita mau melihat previewnya, klik aja yang tanda play ini. Nah, seperti ini dia muncul dari kiri. Kemudian ada sweep misalnya seperti ini. Nah, kemudian roll, pengen lihat seperti apa, oh seperti ini. Nah, ini kecepatannya juga bisa diatur di sini, di durasi, duration. Semakin besar angka ini 2 detik berarti semakin lambat. Semakin lambat ya. Oh, semakin lambat ya. Kalau ini juga bisa dibuat 0, ya dengan bilangan 0, misalnya kita mau lihat mau membuat sebagai setengah detik misalnya 0,5, kita ketik aja 0,5, kemudian nah ini ya 0,6, 0,7. Kalau pakai ini soalnya satuan ini, kalau kita klik atas dia akan jadi 1, 2 ya, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Oke, kalau kita buat koma kita ketik di sini koma. Nah, kemudian ini delay pemunculannya mau dia akan mulai bergerak setelah berapa detik gitu. Misalkan ini 0,5. Nah, ini 0, kalau 0 berarti dia langsung gerak ya, langsung animasinya langsung jalan. Tapi kalau kita buat 1 detik, artinya dia menunggu dulu 1 detik baru dia bergerak. Ini tuh, ini baru dia muncul. Nah, ini 2 detik berarti menunggu 2 detik, 1, 2 baru muncul. Nah, lebih lama ya. Oke, seperti itu. Kita buat 0 saja supaya langsung. Oke, ini isi innya saja. Nah, ini adalah bagian properties ya. Jadi tadi ada 4 properties. Harus diklik dulu layernya baru dia akan muncul. Ya, kalau nggak diklik layernya nggak muncul ya. Jadi klik layer tuh apa sih? Layer tuh ini ada gambar, rel gambar, tulisan, teks, kemudian ini ya, tulisan lagi. Di sini juga ada bagian layers nih, bagian sebelah sini. Kalau kita klik layer, dia akan muncul. Ini untuk melihat kayak di kalau terbiasa di Photoshop ya, di sini ada, lihat nih, tuh. Kalau kita klik tanda mata ini, dia menghilang, dia muncul lagi. Nah, ini nanti ada di atas. Ini kan kita pindah ke bawah. Kalau kita pindah ke bawah, dia hilang karena dia berada di bawah kotak hitam ini. Ya, yang ini, ya shape ini. Dia berada di bawah kotak hitam ini. Ya, kalau kita geser ke atas, dia muncul, dia akan berada di atasnya ya.
biar jelas. Ini kan namanya shape semua nih ya tulisannya. Ini kita bisa ganti, klik kanan, rename. Nah, kita mau rename ini tulisan di box, tulisan atas CTA ya misalnya, click to action, apply. Nah ini tulisan atas CTA berubah kan ya, jadi kita bisa membedakan. Nah ini di atas, kalau misalnya ini di bawah ini kan dia ketiban, jadi dia posisinya harus di atasnya. Nah begini aja. Oke, ini layers ya, ada image nih berarti gambar ini ya. Coba kita klik tanda mata ini, hilang ya, image yang ini. Oke, kemudian bagian apa lagi, ini bagian kalau mau zoom ya, zoom in, zoom out ya. Oke, ini sih biasa jarang diutak-atik, kita bermain di sini, template, background, teks. Untuk menambahkan teks lagi kita klik di sini atau di drag. Nah di drag sini, nah ini muncul sini ya. Untuk merubahnya ya double klik saja, lalu kita ganti, kita ketik ya. Kalau kita mau delete gimana, mau delete ini ya biasa kita bisa klik kanan delete ya, klik kanan mouse delete, klik sini atau pakai di keyboardnya tinggal langsung delete. Nah keyboardnya kan ada tuh tombol delete kanan atas, tombol keyboard. Itu tadi teks, lalu button, image gambar ya, gambar foto-foto. Ini bisa biasanya sih buat background, ini buat background aja ini kalau mau posting di media sosial misalnya kan ya. Kita klik ini misalnya ini bisa dibuat slide berikutnya loh, add new slide. Nah kita klik sini, muncul sini, klik, lalu kita perbesar gambarnya. Nah misalnya Anda punya apa, pengen biasa untuk konten ya, untuk konten di media sosial atau di Instagram, untuk membuat konten latar belakangnya, lalu kita tambahkan teks di sini. Ini udah muncul ya sini. Ini warnanya sama, tinggal diubah saja supaya kelihatan. Udah di sini tinggal dibuat kata-kata motivasi, doa ya kan, bisa jadi diposting di Facebook, bisa berupa GIF yang bergerak atau yang static game seperti ini. Oke. Oh iya tadi ya, ini kalau kita klik slide 1, klik di sini slide 2. Nah ini nanti kalau dibuat GIF-nya, dibuat format dalam GIF, ini animasi dalam GIF, maka dia akan bergerak, atau video ya kalau nggak GIF di sini, atau video MP4, nanti akan bergerak dari slide 1 pindah ke slide 2. Nah untuk melihat previewnya gimana, jadi nanti apa, ada di bagian animasi sini, animation, kemudian klik tanda seperti play ya, play all slide. Nah jadi ini set, pindah kedua. Oke selesai, dia akan mengulang lagi. Kalau GIF itu kan gambarnya dia akan berulang-ulang terus, balik lagi ke slide 1, slide 2, terus bergerak. Nah kalau kita mau membatasi pergerakan animasi, kita atur di sini di bagian loop. Jadi nilai 0 ini itu untuk infinite loop, jadi nggak terbatas, apa nggak dibatasin. Kalau 0 jadi dia akan terus bergerak gambarnya, animasinya terus bergerak, selesai bergerak lagi, selesai bergerak lagi. Itu yang dalam bentuk GIF ya. Nah tapi kalau kita batasin misalnya 1, 2, 3, jadi dia hanya bisa 3 ya, berarti dia hanya bergerak sebanyak 3 kali, habis itu berhenti.
itu ya. Ini kalau pembatasan biasanya sih saya buat bergerak kita buat tidak dibatasi ya, jadi nol saja. Kemudian elemen, oke, elemen nih bisa diganti, dan ini font library. Oke, ini bagian sebelah sini ya, elemen-elemennya. Kemudian bagian atas ada home, animation yang tadi animasi ini ya, mengatur. Kemudian config. Nah, kalau config ini mengubah ukuran bannernya. Ini kan 1280 dikali 760. Kalau misalnya diganti jadi 800, kita ketik aja di sini, misalnya 800 dikali 600 tingginya. Biasanya ini width sama height ya, jadi lebar kali tinggi. Kemudian presetnya ini kalau mau ngubah Twitter post, nah Twitter post tuh segini ya. Instagram post seperti ini ukurannya. Facebook seperti ini ya, bebas. Oke, nah kalau sudah jadi kita save di sini. Sebelah kiri atas ada save project ya, atau di sebelah sini juga ada save ya, dan ini kita keluar dari editor. Oke, itulah bagian-bagian dari editor ya, untuk mengedit gambar. Oke, berikutnya kita create banner ya, dari yang kosong.